warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang Ibu cintai? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat untuk mengawali kegiatan belajar di pagi hari ini. Bertemu lagi bersama Ibu Linda Diati dalam pembelajaran tematik terpadu. Kita masuk pada tema yang ketiga, yaitu tokoh dan penemuan di subtema 1 dengan tema penemu yang mengubah dunia. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi penemu? Apa saja sikap yang diperlukan untuk menjadi penemu? Ya, untuk menjadi penemu kita harus memiliki sikap hidup disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Sebelum masuk pada pembelajaran 1, kita amati pada gambar berikut. Benda apa saja yang termasuk benda elektronik pada gambar? Nah, sebutkan. Ya, ada televisi, lampu. Mengapa kita bahas ini? Adakah yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasikan komponen dan rangkaian listrik. 2. Menggali isi informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Apa saja sikap yang akan kita kembangkan? Yang pertama, disiplin dan tanggung jawab. Adakah benda-benda elektronik di sekitar rumah kita, di rumahmu, di sana? Ya, coba sebutkan fungsi dari benda-benda tersebut. Benda apa saja? Ya, misalkan kulkas, kemudian televisi, tadi ya ada lampu. Ya, benda elektronik ini tersusun dari komponen dan rangkaian listrik. Beberapa contoh komponen listrik sederhana yang di sini Ibu akan jelaskan yaitu saklar, kabel, lampu, dan baterai. Saklar ini fungsinya memutus dan menyambung arus listrik. Kabel, media penyalur arus listrik. Lampu, benda yang dialiri listrik. Dan baterai yaitu sumber energi listrik. Komponen-komponen tersebut dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi rangkaian listrik. Terdapat 2 macam rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, berikut perbedaan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri dipasang berderet tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang. Pada rangkaian seri menggunakan sedikit komponen penyusun, sedangkan rangkaian paralel lampu menyalanya lebih terang. Nah, sedangkan seri lampu menyalanya redup. Nah, di rangkaian seri jika salah satu alat listrik dilepaskan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Sedangkan jika salah satu aliran listrik diputus berdampak pada aliran yang lain. Jadi tidak ada dampaknya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada lampu, nih ada 2 lampu di rangkaian seri, lampu ini dicopot atau dilepas, lampu pada rangkaian seri yang satunya akan mati. Sedangkan di rangkaian paralel ketika lampu yang satu dicabut, lampu yang lainnya tidak ikut mati, tetap menyala. Seperti itu. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan video rangkaian listrik sederhana. Tolong disimak ya. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup.
yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Ya, kita telah sama-sama melihat video tentang rangkaian listrik sederhana. Kita telah mengetahui perbedaan rangkaian seri dan paralel. Nah, sekarang Ibu minta gambarkan rangkaian seri dan paralel yang masing-masing terdiri atas 3 buah lampu, 2 buah baterai, dan 1 buah saklar. Gambarkan dalam buku tulis. Nah, berbagai benda yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil penemuan. Benda-benda tersebut biasanya diperoleh dari percobaan atau penelitian para ahli. Proses para ahli dalam menemukan atau menciptakan benda-benda hasil temuannya dapat diketahui dari teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contoh teks eksplanasi ilmiah dapat dijumpai di museum. Apakah kalian pernah ke museum? Ya, biasanya di samping atau di dekat benda museum itu terdapat tulisan. Nah, isinya itu penjelasan tentang benda yang rinci, kemudian nama bendanya, sejarah benda itu ada, hingga kegunaan benda. Nah, coba bacalah teks penemuan lampu listrik yang ada di bukumu di halaman 4 sampai 5, kemudian didiskusikan oleh kalian dengan ayah boleh, dengan ibu boleh, atau dengan teman tetangga yang dekat boleh. Yang pertama, apa yang didiskusikan? Yang pertama, apa topik permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis dalam teks tersebut? Yang kedua, informasi penting apa saja yang kamu dapat dari setiap paragraf teks tersebut? Nah, dijelaskan. Yang ketiga, apa kesimpulan dari penulis mengenai topik permasalahan dalam teks tersebut?
Yang keempat, adakah pesan dari penulis untuk pembaca dalam teks tersebut? Nah, dijelaskan ya, seperti itu. Nah, lampu listrik biasanya membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sikap, perilaku, tata cara kehidupan, dan budayanya. Perubahan sosial budaya mendorong masyarakat dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Awalnya lampu hanya lampu lilin, kemudian ada lampu kuning biasanya nyalanya, kemudian ada neon, dan sekarang juga ada lampu yang lebih irit namun terangnya sama seperti neon, seperti itu. Jadi sebelum adanya lampu listrik, masyarakat hidupnya secara tradisional. Kemudian lambat laun setelah mengenal listrik, lebih mudah masyarakat dapat memanfaatkan listrik sebagai penerangan. Jadi tidak hanya penemuan lampu listrik, penemuan peralatan listrik lainnya juga telah membuat perubahan bagi kehidupan manusia. Masyarakat menggunakan alat pengeras suara untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, penggunaan alat pengeras suara membuat informasi dapat disampaikan lebih cepat dan mudah. Nah, di wilayah di perkotaan, sebagian masyarakat sudah menggunakan air conditioner atau AC dan kipas angin untuk mendinginkan ruangan. Keadaan tersebut menunjukkan listrik telah menciptakan perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Nah, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa manfaat yang kamu peroleh dari penemuan listrik? Yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada penemuan listrik? Yang ketiga, jika kamu seorang ilmuwan, hal apa yang ingin kamu temukan? Nah, dikerjakan ya. Didiskusikan oleh ayah dengan ayah atau bundanya. Nah, ini rangkuman kalian boleh tulis di buku paket. Di buku paketnya tinggal ditulis. Jadi apa saja yang sudah dipahami pada pembelajaran ini? Ya, yang pertama mengidentifikasi komponen dan rangkaian listrik. Contohnya apa? Rangkaian listrik terdiri atas apa saja tadi. Kemudian yang kedua, menggali isi informasi dari teks eksplanasi ilmuwan. Teks eksplanasi itu apa? Nah, yang ketiga, menjelaskan pengaruh listrik terhadap perubahan sosial. Yang terakhir barusan. Jadi pengaruh listrik itu dalam perubahan sosial budaya itu apa? Nah, sekian. Nah, jadi yang disetorkan ada 4 foto. Yang pertama gambar listrik, rangkaian seri dan paralel, kemudian diskusi teks eksplanasi, ya, eksplanasi, kemudian diskusi tentang bagaimana pengaruh penemuan listrik dan peralatan listrik lainnya. Yang terakhir, yang ini yaitu merangkum yang ada di halaman 7 buku paket Erlangga. Mungkin itu saja pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan dikerjakan. Jangan lupa sholat dan menjaga protokol kesehatan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.